Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana kabarnya hari ini? Sebelum kita mulai pelajaran, terlebih dahulu Bapak ingin absen dulu ya hari ini ya. Adam Setiawan, Hadir. Alvan, Hadir. Angel Wes, Hadir. Deska, Diki, Fajar Akbar, Hadir. Vira Junita, Hadir. Ismi, Hadir. Janatul Mawa, Hadir. Julianti, Hadir. Junita, Hadir. Kaila, Kaila Dalvania, Kevin, Hadir Pak. Kolila, Lutfia, Marcel, Marta, Muhammad Rafi, Muhammad Rizky. Oke, cukup ya. Sebelum kita mulai ya untuk kegiatan kita seperti biasa, mari kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya ya. Jadi diminta untuk seluruhnya berdiri. Oke, kita mulai. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, silakan duduk. Oke, Kevin, silakan sebelum kita mulai masuk materi ya, dipimpin doa dulu. Semuanya siap. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk hari ini kita akan belajar tentang produk kreatif dan kewirausahaan. Jadi di mana
seperti yang Bapak sampaikan minggu kemarin, bahwa kita akan membuat produk ya. Jadi salah satu produknya itu adalah tentang mengubah kardus bekas menjadi kotak tisu, seperti itu ya. Jadi sebuah proyek daur ulang yang menyenangkan. Jadi di mana kalian dituntut untuk bisa melakukan hal-hal seperti ini supaya menjadi bekal nanti pada saat kalian selesai atau lulus bisa memiliki keterampilan seperti itu ya. Jadi untuk lebih rinyalnya lagi, untuk sekarang Bapak minta tolong kepada kemarin kelompok yang sudah Bapak bentuk, silakan hari ini kita langsung untuk membuat kelompoknya seperti itu ya. Jadi minta kerjasamanya, silakan menyusun kelompok berdasarkan kelompok yang disusun kemarin ya, silakan. Oke, kalau sudah kelompoknya sudah terbentuk, jadi di sini seperti biasa Bapak sudah menyiapkan lembar kerja kelompok ya. Jadi yang berkaitan dengan produk kreatif dan kewirausahaan ini, terutama mengubah kardus bekas menjadi kotak tisu. Jadi di sini ada lembar kerja. Jadi silakan masing-masing kelompok untuk mengisi dulu ya. Jadi ya, untuk mengisi hal apa saja atau pertanyaan-pertanyaan ini hal apa saja yang kalian perlukan, silakan diisi ya. Siapkan pulpennya. Satu orang, Bapak kasih waktu 10 sampai 15 menit ya. Ya, silakan diisi dulu, nanti baru dikumpulkan. Ya, silakan diisi. Baik, setelah kalian mengisi lembar kerjaan ini, sebelum kita masuk pada penjelasan tentang ketentuan untuk pembuatan produk ini, Bapak kasih kesempatan pada kalian. Ada yang ingin bertanya seputaran tentang project ini, gitu ya. Silakan, atau ada yang mau ingin bertanya? Boleh, Kevin, silakan. Mau tanya apa? Pak, kan itu kita kan membuat kreativitas kardus ya. Ya. Terus selain bisa dibuat kotak tisu, mungkin bisa dibuat apa lagi Pak dari kardus itu? Oke, bagus. Pertanyaan satu lagi, Bapak tampung dulu pertanyaannya, satu lagi yang ingin bertanya. Dari Kevin sudah. Oke, Bapak jawab dulu ya. Tadi dari Kevin bertanya, jadi project yang kita buat hari ini adalah tentang desain kardus ya. Jadi diubah menjadi kotak tisu seperti itu ya. Jadi pertanyaannya adalah, selain dari pembuatan kotak tisu ini, apakah pemanfaatan kardus ini bisa digunakan untuk produk lain? Jadi sangat bisa ya, sangat bisa sekali, karena memang ini adalah kreativitas. Jadi sebenarnya banyak versi yang kita buat, tetapi untuk contoh hari ini sebagai desain produknya, yaitu kita membuat kotak tisu ya, seperti itu. Oke, tepuk tangan dulu untuk pertanyaan dari Kevin. Selanjutnya Bapak akan menjelaskan dulu ya, yang berkaitan dengan pembuatan produk ini. Jadi di sini di layar depan kalian lihat sebelum membuat desainnya. Jadi Bapak dulu menjelaskan ya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama itu adalah, jadi siswa itu memahami desain produk. Jadi tujuan daripada kegiatan kita ini supaya kalian bisa memahami bagaimana sih
desain produk itu atau seperti apa itu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua di sini dijelaskan menganalisis desain atau rencana produk. Jadi setelah kalian disuruh dikumpulkan dan sebagainya itu nanti kalian disuruh menganalisis. Menganalisis dalam artian di sini pemanfaatan atau penggunaannya seperti apa aja, bahan-bahannya dan membentuk atau mendesainnya seperti apa gitu maksudnya ya. Kemudian selanjutnya menjelaskan tentang desain atau rencana produk ini. Nanti kalian juga atau kita akan menjelaskan tentang langkah-langkahnya, langkah-langkah seperti apa pembuatannya seperti itu ya. Jadi mempersiapkan apa, langkah-langkahnya seperti apa, seperti itu ya. Kemudian yang terakhir itu kita membuat desain produk. Nah, ini kegiatan intinya nanti ya. Nanti pada saat Bapak instruksikan untuk melaksanakan, kita sudah menyiapkan peralatan dan bahannya ya, seperti itu. Ya, ini yang tadi Bapak sampaikan, itu ada tujuan pembelajarannya ya. Kemudian sepintas apa itu desain produk? Yang pertama itu proses menciptakan produk baru. Jadi di mana itu kita dituntut untuk punya kreativitas. Penggunaan bahan-bahan bekas itu bisa kita desain menjadi produk baru yang memiliki nilai atau kualitas yang bagus seperti itu ya. Jadi punya nilai jual. Nah, inilah guna atau manfaat daripada pembelajaran tentang produk kreatif dan kewirausahaan. Sebagai anak-anak yang nantinya kalian persiapkan di dunia usaha itu, kita harus memiliki skill dan kreativitas seperti yang disampaikan seperti itu. Tujuannya untuk apa, Pak? Mungkin ada yang bertanya, yaitu tujuannya untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan para pengguna. Jadi kita memiliki kepuasan seperti itu ya. Tadi sudah disampaikan Bapak menganalisis. Jadi fungsi menampung tisu mudah diambil ya. Jadi menganalisis, maksudnya tujuan dari pembuatan ini supaya apa? Untuk menampung tisu supaya tidak berceceran dan disimpan sembarangan seperti itu. Bentuknya ini bebas sebenarnya, cuman Bapak hari ini kita kasih satu contoh aja ya, bentuknya seperti model kubus misalnya seperti itu ya. Nanti akan ada prakteknya. Kemudian memiliki nilai estetika, nilai keindahan ya seperti itu. Jadi harus memiliki nilai estetik atau nilai keindahan. Jadi tidak saja hanya sekedar kita merancang atau membuat produknya, harus memiliki nilai yang indah, enak dipandang seperti itu ya. Kemudian mudah dipegang, dibuka dan ditutup. Jadi istilahnya walaupun sederhana tetapi pemanfaatannya bisa dan mudah kalian praktekkan seperti itu ya. Kemudian langsung masuk pada proses membuat kotak tisu dari kardus bekas ini. Langkah-langkahnya sih seperti apa, Pak? Nah, di sini sudah bisa kalian lihat ya. Jadi langkah-langkahnya ini sudah ada. Jadi yang pertama itu persiapan yang Bapak sampaikan kemarin. Jadi kumpulkan kardus bekas, alat potong, lem dan hiasan seperti itu ya. Yang mungkin hari ini sudah kalian semua bawa atau anak-anak Bapak sudah kalian bawa ya seperti itu. Kemudian membuat pola. Jadi membuat pola. Jadi ini tergantung selera kalian atau selera kelompok ya. Buat polanya seperti apa, yang bentuknya lingkaran atau seperti apa, itu versi kelompok masing-masing seperti itu ya. Itu namanya pola. Kemudian memotong kardus. Potong kardus sesuai dengan pola. Nanti ada ukuran tertentu ya yang bisa kalian lihat nanti seperti itu ya. Kemudian merakit, jadi maksudnya dilem seperti itu ya. Sudah dipersiapkan juga. Kemudian dihias. Jadi di samping sudah terbentuk, nanti kalian hias juga sesuai dengan versi atau selera kalian masing-masing seperti kelompok ya. Betul. Nah, di sini ada susunannya ya. Jadi ini hanya ilustrasinya. Kemudian untuk lebih jelasnya di sini Bapak ada tampilan videonya ya, supaya bisa kalian lebih
melihatnya. Ya, silakan boleh diperhatikan ya. Ya, ini pada saat pengukuran diukur dulu garisnya, nanti kita baru kita praktekkan ya. Nah, ini langkah terakhirnya untuk naruh tisu. Ya, itu adalah contoh ya, nanti bisa kalian praktekkan. Oke, sebelum kita memulai, Bapak mungkin ada yang ingin ditanyakan ya, atau apa yang mau ditanyakan ya, silakan. Pak, kan itu bahan daur ulangnya dari kardus. Ya. Terus bahan apa aja sih bahan-bahan yang bisa didaur ulang lagi selain kardus? Kalau selain kardus itu sebenarnya banyak limbah ya. Kalau sampah-sampah yang bisa kalian gunakan itu bisa kita daur ulang dan kita kreasikan dalam bentuk apa saja. Salah satunya misalnya itu plastik ya, plastik, makanan-makanan ringan, ciki dan sebagainya itu bisa kita gunakan untuk bahan kreativitas yang bisa didaur ulang. Contohnya kita mau bikin tas atau mau bikin sejenisnya seperti itu. Ada lagi? Bagus. Oke, kalau sudah tidak ada, sekarang saatnya kita akan mempraktekkan ya dari materi yang Bapak sampaikan tadi. Dan alat dan bahan-bahannya sudah disiapkan, kelompok sudah. Baik, sekarang kita mulai ya, Bapak kasih waktu kalian semua atau kelompok untuk membuat produknya. Silakan didesain mengikuti tutorial tadi, kemudian dipadukan dengan kreativitas kalian masing-masing seperti itu ya. Ya, boleh Bapak kasih kesempatan. Silakan dimulai. Boleh siapkan bahannya, Mbak. Ya, boleh, silakan dimulai.
Oke, semuanya udah selesai ya? Udah ya? Yang sebelah sana sudah? Nah, oke. Coba untuk masing-masing kelompok diangkat itu hasil ininya. Coba satu orang mana? Coba diangkat ya. Udah yang ini? Oke, sudah jadi semua ya. Nah, silakan ditaruh. Ya, oke, disimpan dulu. Nah, untuk kegiatan akhir kita sebelum Bapak mau tanya refleksi dari kalian, kita mau ice breaking dulu ya. Jadi untuk semuanya silakan berdiri dulu, berdiri. Untuk yang laki-laki, coba cari pasangannya yang laki-laki ya. Ini nih. Ini Bapak kasih contoh. Coba Kevin maju sini. Iya, Pak. Ya. Iya, Pak. Bapak hitung sampai 10. Coba lihat Bapak nih ya. Jadi kalau hadap sini, kalau Bapak hitung 1, jadi yang di belakang pijat temennya. Kemudian sebaliknya, kalau Bapak hitung 2, berbalik ya. Jadi sampai 10. Oke, ngerti ya? Jadi 1, Kevin, 2, ya balik. Pijat Bapak ya. 3, ya balik. Gitu ya. Oke, sebelumnya kita tepuk tangan dulu untuk semuanya. Oke, bersiap. 1, 2, 9, 10. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Oke, kalau sudah silakan duduk. Kalau sudah selesai, jadi Bapak ingin sedikit memberikan kesimpulan ya, yang berkaitan dengan produk yang sudah kalian bikin, sudah didesain sebagus mungkin, tadi sudah ditunjukkan hasilnya. Yang kesimpulannya itu, desain produk adalah proses yang menyenangkan dan bermanfaat. Jadi di mana sudah disampaikan bahwa barang-barang bekas itu tidak selamanya tidak bermanfaat. Bisa kita daur ulang dan bisa kita gunakan untuk bahan kreasi atau kreativitas. Termasuk kalian membuat salah satu contohnya hari ini seperti itu ya. Kemudian jadi di sini kalian menggunakan kardus bekas menjadi kotak tisu. Adalah salah satu contoh proyek desain produk yang sederhana. Sederhana tapi memiliki nilai ya, nilai kualitas yang bagus seperti itu. Kemudian dengan sedikit kreativitas kita bisa menciptakan produk baru yang berguna dan ramah lingkungan. Karena memang problem yang terjadi di negara kita saat ini adalah salah satunya adalah sampah. Bagaimana untuk nextnya generasi kalian itu bisa memaksimalkan supaya tidak terjadi penumpukan sampah dengan cara mendesain atau mendaur ulang barang-barang bekas seperti itu supaya memiliki nilai jual seperti itu ya. Ya, itu aja untuk kesimpulannya. Di sini Bapak ingin merefleksikan dari kalian. Ada yang bisa merefleksikan? Dari Kevin, Bapak kasih ini ya, refleksikan untuk produknya, silakan. Boleh berdiri? Ya, berdiri saya di sini merefleksikan tentang produk kelompok kami. Dapat dilihat sini kami dari awal membuat hingga akhir menjadi seperti ini. Mendapat manfaatnya itu banyak sekali ya. Tidak semua sampah yang tidak semua kardus itu tidak dapat digunakan. Ya. Di sini bisa dilihat yang tadi dari kardus tidak berguna menjadi seperti kotak tisu seperti ini, menjadi sangat bagus dan bisa menaruh tisu. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu untuk Kevin. Ya, Bapak minta satu orang lagi dari Raisa, nggak apa-apa, pendapatnya aja, refleksinya, merefleksikan itu produknya, silakan. Ya, di sini saya akan merefleksikan karya yang kelompok kami buat, yaitu kotak tisu dari bahan kardus, dari barang yang tidak bermanfaat jadi yang bermanfaat seperti ini. Dan di sini saya ada tambahan kayak kita gitu, buat ada manfaat, nilai. Oke, bagus.
Oke, bagus. Ya, silakan duduk. Tepuk tangan dulu buat Raisa ya. Ya, jadi tahapan-tahapan sudah kita lalui bersama dan kalian sudah merefleksikan. Mungkin untuk pelajaran hari ini desain produk ya. Jadi kita cukupkan sekian ya. Jadi Bapak selama dalam proses kegiatan ini mungkin ada hal-hal yang tidak atau kurang berkenan, Bapak mohon maaf ya. Jadi lebih dan kurangnya untuk hari ini Bapak tutup. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kembali ke posisinya masing-masing. Ya. Oke, Kevin, silakan siap biar ada doa, pimpin doa ya. Oke, sebelum kita pulang, ketua kelas silakan duduk untuk memimpin doa. Semuanya siap. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kursinya dirapikan, masuk, kemudian langsung pulang ya. Untuk urusannya besok kita ini lagi informasi. Demikian ya.